Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Waza TV, kembali lagi bersama saya Aziz Ashari, dan hari ini saya bersama dengan Fauzi Rizal. salah seorang mahasiswa pasca sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim. UIN Malik Maulana Ibrahim, ya, semester 3 ya, atas nama Fauzi Rizal. Ya, apa kabar? Baik, Mas Fauzi ya. Dosen saya, Aziz Ashari. Ya, Mas Fauzi ini adalah berasal dari salah satu desa di Pegantenan, dari desa Sanggar Pegantenan ya. Desa yang dia masuk wilayah Terpencil, Pak. terpencil karena memang harus melewati pegunungan dulu baru turun gitu. Kemudian dia menempuh S1-nya di Di Al Khairat Pamekasan. IAI Al Khairat Pamekasan. Dan pondoknya di mana dulu? Di Mambaul Ulum Bata-Bata. Jadi beliau ini mondok di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, kemudian menempuh S1 di IAI Al Khairat Pamekasan, dan hari ini dia melanjutkan pasca sarjana atau S2 di IAIN di UIN Malik Maulana Ibrahim. Tentu melanjutkan S2 berasal dari kampung, itu sangat luar biasa, dan mungkin ini belum sampai orang yang ke-10 ya yang S2 dari kampung itu. Iya. Ada berapa orang yang S2 dari kampung? Dari desa saya sebetulnya sedikit yang kuliah. Oh, sedikit yang kuliah, Iya. bukan sedikit yang S2. Kalau yang S2 berarti? Yang S2 cuman saya dengan paman saya. Yang S2 beliau ini sama pamannya. Nah, ini luar biasa. Karena memang paradigma orang kampung itu cek lebih kapi, ya kan? Buat apa Artinya kuliah? dia pakai aku kuliah katanya. Iya. Padahal tujuan kuliah itu bukan untuk jadi pejabat, bukan apa itu. Untuk mengembangkan Ilmuwan, pengalaman, eksplorasi skill. gitu ya. Nah, kok bisa S2? Apa motivasinya? Motivasi pertama yang sangat menyentuh hati saya karena memang dari ibu saya punya keinginan untuk melanjutkan sampai ke jenjang yang tertinggi. Oh gitu, alhamdulillah. Ini berarti support dari orang tua itu ada. Ya. Ada. Support dari orang tua. Kalau lingkungan jelas tidak ada, karena memang lingkungan pertanian ya, lingkungan tidak ada S2-nya. Tapi beliau ini mendapat support dari orang tua untuk melanjutkan S2. Nah, ini sudah langsung dulu ya, lulus kuliah langsung S2, langsung berangkat ke Malang. Ya, tapi ceritanya begini, waktu lulus IAI Al Khairat, rencana saya mau kuliah di Malaysia. Oh, Malaysia. Saya buat paspor, tapi COVID menghalangi. Oh, Jadi, gitu. saya terpaksa melanjutkan ke UIN Maulana Malik Ibrahim. Meskipun lambat 1 semester sayang. Oh, lambat ya. Iya, 1 semester. Ini kan yang sering dihadapi oleh mahasiswa itu biasanya adalah kendala keuangan, apalagi kita kuliahnya jauh. Jadi biasanya ya kan sumbangannya kan agak mahal. Ya, betul. Kemudian tidak hanya sumbangan, butuh biaya hidup, butuh biaya operasional. Sementara kalau kita di kampung itu ya tidak secara otomatis ya sangat tidak memenuhi untuk itu. Nah, gimana kalau dalam itu soal biaya kuliah itu? Jujur kalau saya kuliah dari saya pribadi ya, saya Oh, mandiri ya. mandiri. Luar biasa. Berarti punya investasi apa di rumah, punya saham atau memang ya di sini usahanya? Saya usaha sebetulnya di daerah sini, Pak. Oh, di daerah sini. Di Malang ini. Apa saja? Kadang di gerobak-gerobak itu jual jeruk peras, kadang jual nasi pecel. Terkadang juga jadi ojek online. Ojek online. Wah, ini luar biasa. Lah, ini kalau orang kuliah cuman biaya dari orang tua itu biasa, nggak menarik hasilnya gitu. Karena memang kita ini kuliah dalam rangka mengembangkan wawasan, dalam rangka membuka pikiran supaya ketika kita punya masalah bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, artinya kalau Anda kuliah kemudian sambil berusaha, ini punya nilai plus, punya pengalaman hidup, punya pengalaman bisnis, dan juga punya pengalaman keilmuan.
gitu ya. Iya. Aduh, ini kok sampai termotivasi ke sana gitu. Apa namanya? Kok sampai bisnis ini itu motivasinya dari mana? Tujuan awal memang karena memang dorongan dari orang tua untuk kuliah, tapi orang tua di pasca ini sudah tidak sanggup untuk biaya. Ya, ngerti. Saya dari kampung juga begitu. Bagaimanapun caranya ini harus saya berlanjut, tapi berlanjut saya butuh biaya hidup. Oh gitu. Jadi apapun yang bisa menjadi pendapatan saya kerjakan. Apapun yang penting halal kan ya. Ya betul. Akhirnya menikmati juga kan ya. Iya. Artinya nyaman dengan cara seperti itu dan mudah cari. Ini harus suami idaman kalau yang seperti ini. Dan memang menikmati, ada kepuasan tersendiri Ada, kalau mencari biaya dengan caranya sendiri. Iya. Artinya orang seperti ini, Mas Fauzi Rizal ini dia punya akses keilmuan dan juga punya pengalaman hidup di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya akhirnya. Artinya mudah lah agak cari uang itu, karena nanti itu orang pintar banyak, tapi orang mencari solusi mandiri itu yang sedikit itu, sulit karena Terpaksa jadi orang dewasa itu. nah ini kan begini, kadang-kadang kita beranggapan karena kita ini sudah sekolahnya tinggi, S1, S2, lalu kemudian kita ini seperti elitis gitu. Kita tahu elitis ya? Iya. Nggak perlu kerja berat-berat itu. Gimana perspektif itu? Sebetulnya nggak elok ya, meskipun pendidikannya tinggi tapi gengsi ya. Gengsi ya. Mencari uang sendiri, menjadi apa itu gengsi. Jadi harus bagaimana punya persepsi, saya harus berdikari. Ya. Saya harus mencari pendapatan sendiri tanpa bergantung ke siapapun, meskipun teman ataupun orang tua. Kalau menurut kamu kelebihan orang kuliah, baik S1, S2 itu apa? Apa yang didapat selain ilmu? Tentunya ilmu yang pertama ya, kemudian yang paling banyak itu pengalaman. Kemudian kita di pengalaman itu mendapatkan skill. Dan ini penting sekali Pak untuk kehidupan nanti ketika terjun di masyarakat atau pulang kampung nanti misalnya. Ya. Dan tidak hanya itu ya, bisa ada teman yang baru, kemudian pengalaman-pengalaman yang baru. Karena biasanya kita kalau hanya di kampung ya kampung aja pengalamannya. Ketika kuliah kita berinteraksi dengan banyak orang, dengan pengalaman yang berbeda. Kalau kita cuman di rumah saja, kita cuman makan dengan rasa di dapur kita sendiri. Oh betul. Ya, kita harus hijrah. Kalau sudah kuliah meskipun nggak punya uang, ternyata bisa makan di mana-mana gitu. Bisa. Insya Allah ada jaminan. Man talabal ilma takaffalu birizqihi. Insya Allah ya. Siap mencari ilmu nanti Allah yang mencukupkan. Artinya kalau kita keluar ya pasti menemukan sesuatu. Yang penting jangan menutup diri gitu. Artinya kalau bahasa ilmiahnya jangan elitis. Kalau karena kita kuliah pas enggak cari pengalaman hidup. Nah, ini luar biasa. Kemudian selain kapasitas keilmuan yang menjadi cita-citanya, ya artinya paham keilmuan lah. Apa target yang lain ketika menempuh kuliah? Umpamanya nanti saya ingin mengembangkan bisnis, mengembangkan lembaga pendidikan atau apa itu? Untuk peta kehidupannya ini persoalan privasi ya. Iya. Saya malu untuk mengungkapkan. Ya, tapi semakin banyak orang tahu, maka orang akan mendoakan. Mudah-mudahan berhasil gitu. Tapi harapan pertama saya ketika pulang, ini bagaimana bisa membantu orang tua, membahagiakan orang tua dengan cara saya berentrepreneur, berdikari. Itu yang pertama. Memang tujuannya adalah membantu orang tua. Bagaimanapun orang tua itu adalah sejarah hidup kita tidak lepas, dan ya sebagai anak harus berbakti. Dan yang paling penting saya yang harapkan ini kepada orang tua, doanya selalu dan dari guru-guru termasuk dosen, termasuk sampean. Insya Allah. Jadi yang terpenting dari proses kehidupan itu, baik kita bekerja, kuliah dan semacamnya, adalah restu orang tua, doa orang tua. Karena kadang-kadang kalau di kampung itu orang-orang tua itu beranggapan mau kemana, masih kuliah, pejabat sudah banyak, kan begitu ya. Padahal tidak begitu. Kehidupan itu, kepemimpinan harus berjalan, dan salah satu yang bisa dilakukan melalui proses pendidikan. Iya. Oke, itulah beberapa hal. Jadi
kuliah itu tidak harus berangkat dari keluarga kaya. Saya ini mungkin ya tidak sampai dari 5 orang atau 3 orang dari kampung saya yang sudah S2. Dan mungkin satu-satunya saya dosen dari kampung saya, dari desa saya. Dan masnya ini juga hanya 2 orang saja bersama pamannya yang S2. Ya, yang saya ketahui di desa. Yang diketahui ya. Rata-rata merantau di. Dan yang pasti adalah semua orang yang kuliah pasti dihadapkan pada persoalan finansial, bahwa ya kita ini adalah orang-orang yang berjuang gitu. Oleh karena itu ya harus punya pengalaman hidup seperti beliau, yaitu banyak melakukan aktivitas yang dapat menambah nilai tambah keuangan. Nah, untuk ya biaya kuliah, untuk biaya hidup, dan yang paling penting itu nanti akan menjadi pengalaman ketika kita selesai kuliah. Dan biasanya orang tidak jauh-jauh dari pekerjaannya ketika kita kuliah itu. Makanya ada dosen yang pengusaha, ada dosen yang politisi, ada dosen yang apalagi itu, yang ya dakwah. Biasanya pengalaman yang dijalani sehari-harinya nanti pada kehidupan selanjutnya tidak jauh dari itu. Karena memang begini, Pak, saya sering temukan di daerah saya itu dari kampung-kampung, buat apa kuliah? Ya kan? Pada akhirnya kita kerja jadi petani atau itu kan saya jawab, akademisi yang jadi petani itu beda, nilainya beda. Nilainya beda ya, betul. Dan petani yang berusaha menjadi pedagang atau apa, yang akademis itu berbeda. Itu harus dicatat itu. Ya, jangan gengsi meskipun akademis tinggi tapi gengsi. Artinya proses kesejahteraan, proses menikmati hidup itu berbeda antara orang yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan. Baik itu kaya ataupun miskin. Jadi kaya itu milik siapa saja, tapi bahagia belum tentu ya. Oke, makasih. Terima kasih. Dan ya, semoga sukses kuliahnya. Mudah-mudahan dilancarkan, bertemu dengan orang-orang baik, dan kemudian mendapatkan pengalaman yang luar biasa gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.